Nah, sekali saja kita membentak siswa itu saraf-sarafnya itu ada sekian ribu yang terputus. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau kita membentak siswa itu sama saja melakukan bully psikologis. Jadi sudah ada lagi guru muridnya rame, asalkan masih dalam koridor pembelajaran tidak apa-apa. Kalau perlu kelas itu kita setting kelompok, misalnya di belakang di enek tempat, di tengah masih ada combo di sini, sehingga kadang-kadang itu pembelajaran kita perlu dengan aktivitas siswa. Oh, kono sambil jualan, karo keliling sambil opo, sambil di tengah-tengah seperti itu. Ya, arahnya kurikulum Merdeka itu sampai kayak ini apa itu marasnya guru penggerak, sintetik guru penggerak. Ente unine menghamba kepada siswa itu ada seperti itu. Ada bunyinya seperti itu. Jadi kita itu harus melayani siswa sesuai dengan tipe-tipe belajarnya. Ada, nah sudah berjalan berjalan satu katakanlah 3 bulan atau 3 semester setelah melakukan penilaian sumatif, barulah kita cek lagi kemampuan berdasarkan CP-nya. Nah, CP-nya kan banyak yang harus ditarget ini. Loh, dah semuanya siswa yang kudu sesuai bakat, kudu entek, kudu iso. Tidak. Jadi dikategorikan lagi yang tipe A, mungkin tipe B, bocah itu ya jauh dipaksakan nenek. Mesti nenek misalnya sing lalu kasarane awake dhewe bocah kulo bilang gak iso pangkat gak iso. Itu kita tidak boleh pakai bocah era iso, mungkin belum menemukan metode yang tepat. Metode ini tepat, insya Allah bisa seperti itu. Jadi nanti kalau sudah sampai jalan setelah klasifikasi, setelah ada penilaian sumatif, baru nanti klasifikasi lagi berdasarkan kemampuan CP-nya. Kalaupun kelas 1 misalnya ini soalnya huruf karo misalnya mau coba perkata, yuk jangan dipaksakan kok gue kalimat-kalimatnya. Caranya biar ada iso guru nih. Jadi yang sebagian besar ini diberi tugas ini yang sudah jalan kita beri secara klasikan, yang belum bisa itu ya dimarani sitok-sitok, ayo iki anu ini. Nah, saya mulai itulah menjadi bidang harapan kita, sehingga dia bisa mencapai CP berikutnya isone, misalnya tipe A iso ini, biar nanti dia bisa meningkat ke berikutnya. Dia berarti sudah mengalami perkembangan, nggak dibandingkan nih, tapi dibandingkan diri dia sendiri. Minggu ini dia sudah bisa mencapai ini, besok lagi sudah mencapai ini, seperti itu. Jadi murid kadang-kadang Pak Bunun sewu, saya juga selama di sini juga tahu bahwa mesti ada anak-anak yang luar biasa, sok-sok dengan bahasa nun sewu, cahuri LB luar biasa, wayai sekolah SMP. Tidak boleh seperti itu Pak Bungge, tidak boleh. Jadi kalau wayai sekolah SMP, tidak boleh seperti itu. Jadi kita tangani dengan baik. Biasanya anak-anak yang seperti itu fokusnya itu hanya sebentar, 10 menit, 15 menit, oleh penganu yang seperti itu. Nah, kita bisa ambil keputusan yang bijak. Guru kelas enek iso kudu lapal, bocah kuwi biasane lek wis nggaran 10 menit ranggara mesti yang diberi kegiatan lain. Jadi kelas jenengan tuh bisa di pojok baca atau di halaman, di bebernya karpet atau apa, biarkan dia keluar sebentar dulu. Kamu tak utus ke guru kait terno iki, tak utus ke burung dia terno iki, bisa dengan cara keluar dari kelas berapa menit melaku nanti untuk
memulihkan konsentrasinya, atau di luar dicepai bermacam-macam mainan yang bisa melatih konsentrasi, antara lain puzzle. Nah, kalau kelas 1 huruf-huruf belum bisa dengan menata huruf, dengan kartu kata, kon jejer, kon ini, kon macam bisa. Itu untuk memulihkan konsentrasi anak-anak yang seperti itu. Jadi kita kalau ada anak-anak bermasalah, jangan marah di depan kelas, karena sing ora bermasalah yo katun jenengan seneni yo, sing arahnya satu tapi kuat. Daripada kita seperti itu, materi tetap lanjut, tapi sambil ngomongnya bangga mulang ini diparani. Tapi kita tetap lanjut, jadi tanpa marah-marah di depan yang lainnya. Jadi sing ora bermasalah nggak katut diseneni. J, itu kaitannya penilaian G. Nah ini sudah, saya kira sudah. Naik lanjut G. Nah berikutnya kita bisa berdiskusi atau sharing G. Ini pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensinya tadi berapa? Ada 6. Nah, apakah ketika membuat proyek 6 itu semuanya? Boten. Jadi ketika membuat proyek nanti bisa diambil 2 atau 3 yang relevan saja. Oke, lanjut. Prinsipnya adalah penerjemahan dalam implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Nah, implementasinya ada di pendidikan. Jadi sekolah ini nanti membuat proyek boleh sama, boleh tidak. Nah, katakanlah kelas 1 ada 4 kelas, proyeknya sama, boleh. Ada kelas 1 dan kelas 4, asalkan sesuai kelas 1 dan 4 dibuat sama juga boleh. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini tidak saya baca peran pengajar dan sebagainya. Dukungan pengembangan yaitu adanya panduan. Jadi sebelum melangkah membuat proyek, Bapak Ibu wajib mempelajari dengan baik panduannya. Nah, lanjut next game. Berikutnya, apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Monggo, next lanjut. Nah, proyek ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus untuk kesempatan belajar di lingkungan sekitarnya. Nah, bukan hanya belajar di kelas saja, tetapi lebih arahnya kepada lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian dengan tema-tema isu penting sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Kalau misalnya di Babakan 1 ini isu yang terpenting apa? Misalnya karena jumlah siswanya 800 lebih, kemudian ada 2 kantin, mungkin ada anak-anak itu masih buang sampah sembarangan, belum dipilah sesuai jenisnya. Nah, itu bisa kita angkat supaya anak-anak nanti memiliki karakter tentang kebersihan itu tadi. Nah, bisa. Nah, seperti itu. Misalnya kalau memang ada lagi budaya, ada wirausaha, teknologi dan sebagainya, tergantung isu nyata prosesnya dalam menentukan tema itu nanti. Kepala sekolah, jadi ibu kepala sekolah duduk bersama dengan guru kelas 1 dan guru kelas 4 berdiskusi. Kita nanti mengambil isu apa yang terjadi di sini itu. Jadi kita itu ada permasalahan, ada isu, terus ingin mencari solusinya. Nah, kalau sudah duduk bersama, sudah bisa menentukan itu, nanti bisa juga ke kelas dengan anak-anak diajak ikut
untuk memilih tema walaupun dengan sedikit panduan kita. Nah, caranya gini, tadi memberikan gambaran, sekolah mau ada beberapa tema, jadi tentukan saja, misalnya 2 biar ada pilihan. Kalau tema ini seperti ini, tema ini seperti ini, siapa yang pilih tema ini? Angkat tangan. Kalau sudah separuh lebih 1 saja sudah sah yang dipakai itu, yang tidak masalah. Dan wali murid juga dilibatkan mungkin setelah dengan gurunya, dengan wali siswanya, karena dalam proyek nanti melibatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru kelas 1, kelas 4, juga Bapak Ibu mapel yang lainnya. Tapi dalam proyeknya yang membuat ya guru kelas 1 dan guru kelas 4. Yang guru mapel itu hanya sebagai pendukungnya saja. Contoh misalnya mengambil tema temanya itu gaya hidup berkelanjutan, misalnya gaya hidup berkelanjutan, terus tentang kebiasaan menabung. Nah, misalnya kan ketika sosialisasi proyek itu kan mesti ada acara berdoa dulu lah, berarti guru agama doa sebelum belajar, mungkin sekali dosa artinya itu kan seperti itu. Nah, guru kelasnya tidak bisa ya yang mandu guru agama. Kita sebelum sosialisasi proyek kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang agama Islam apa? Syukur-syukur jadi kan beri tugas ke siswanya yang memimpin doa, karena ya sekarang seperti itu. Nah, kalau olahraga juga mungkin ada kaitannya juga, yang lain kaitannya mungkin perlu ada ya gerakan-gerakan yang pakai gerakan yang bantu seperti itu. Jadi supaya apa itu kegiatan yang menyenangkan juga sosialisasi proyek LCD bocah mau wanang terus ini gak macet. Ya harus ada kegiatan actionnya itu. Ini berdoa, setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya, jajan masing-masing kelas, ada jajannya lembaga. Nanti kalau saya bilang babatan satu kata saja ada Bapak. Kelas 1A dalam 1 kata. Jadi nanti masing-masing kelas ini pakai jargonnya sendiri-sendiri per kelas. Cukup 1 kata, nggak usah banyak-banyak. Kalau jargonnya 1 kelas 1A misalnya bisa, 1A 1B luar biasa, 1 ini hebat, 1 ini cantik, ya boleh terserah. Seperti itu sehingga sambil gerakan sambil apa sehingga nggak merasa apa itu jenuh, supaya enjoy. Nah, setelah itu barulah mungkin nyanyi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa senang lah bagiannya guru olahraga lah, senang profil pelajar Pancasila dulu. Nah, ya yang mandu guru olahraganya sudah selesai baru ke materi, pelan-pelan bisa satu ruangan jadi satu. Nah, seperti itu. Kemudian yang pematerinya bisa berganti-ganti, kelas 1 pas bagian sesi iki guru iki sehingga semuanya punya peran. Dan jangan lupa selalu didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Nah, khusus untuk sekolah penggerak Bapak Ibu, hasil rapat kemarin, jadi masing-masing sekolah penggerak itu wajib memiliki channel YouTube sekolah. Kalau channel YouTube sekolah pakai akunnya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kalau sekarang sudah punya, bisa nanti ganti bisa itu di copy di ini, atau mau mulai dari awal monggo. Kalau naik IKM saya nggak berani menginformasikan, hanya berbagi saja. Kalau sekolah bergerak kepala sekolah harus punya channel YouTube sekolah, pakai akunnya kepala sekolah. Nah, setelah itu kepala sekolah harus memastikan gurunya semuanya memiliki channel sendiri-sendiri. Jadi ada channel kelas 1A, babatan 1B dan seterusnya, channel PJOK ini dan ini. Nah, semuanya seperti itu. Kalau setelah bergerak, kalau di sini mau mengadopsi kita monggo. Dan itu keuntungan yang pertama. Apa
apabila kita itu dalam lingkup sekolah, ibu kepala sekolah mau melihat kegiatannya, actionnya masing-masing guru, nggak mungkin akan keliling ke 24 kelas lah dengan buka channel YouTube. Wow, ini loh guru olahraga gimana wis latih voli, latih ini bisa di situ. Kelasnya, wow, ini loh guruku ngajarin sudah baik, pakai mengajar dengan menggunakan sudah berdiferensiasi, sudah menggunakan peraga. Nanti tinggal ngomen saja pas kelas, oh ini sebaiknya ini sebaiknya ini. Tinggal seperti itu. Terus keuntungan bagi pribadi penjenengan sendiri bahwa setiap administrasi, setiap dokumentasi pasti ada manfaatnya untuk diri penjenengan sendiri, utamanya yang masih muda-muda. Soalnya wayai Bunur jadi kepala sekolah pernah melakukan apa ini loh Bu Bunda, lek boleh ini HP yang laptop halah butrek kesumen terus bus terus hilang boleh angel. Tapi kalau di channel itu mudah, terus tidak akan hilang asalkan penjenengan tidak kebetet karena melanggar peraturan. Nah, begitu. Jadi guru agama punya sendiri, guru olahraga punya sendiri, sehingga sing muda-muda misalnya mau CGP pas ngisi esai gampang. Saya pernah membina Olimpiade IPA pada tanggal ini, bulan ini, mendapat juara ini, contohnya bocah kuwi, terus piagame iki. Kowe nak nanti tinggal drifting, nggak usah repot-repot di situ karena belum melaksanakan. Kalau nggak melaksanakan bagaimana? Harus proaktif. Mikirnya naik kegiatan apa? Jangan melok-melok. Gimana? Aku tak melok-melangi jo. Aku naik SK-nya jenengku katut mau. Jasa kau naik jaluk aku dulu naik kono. Terus malino nggak mengikuti lah kan jo. Mesti koncone saya kerja keras jo min. Kowe nak menumpai budi kejeneng tahu ya. Tidak seperti itu. Jadi betul-betul melaksanakan juga betul-betul ada hasilnya. Nanti insya Allah yang CGP berikutnya yang berarti yang ke-10 ya, yang ke-9 ini yang daftar sudah mudah-mudahan nanti ada yang lolos juga seperti itu. Lanjut naik Mas. Berikutnya latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam penguatan karakter dan kompetensi umum, yaitu terpusat general. Terus penting bagi siswa belajar lintas ilmu. Belajar lintas ilmu itu berarti kalau di dalam proyek itu mesti melibatkan berbagai ilmu, tetapi juga nggak boleh dimasukkan situ ini bahasa Indonesia ini tapi dalam catatan kita intern nggak di dalam proyek itu ada. Jadi kayak tadi ada agamanya, berdoa, ada PJOK-nya tadi senam profil pelajar Pancasila, terus ada pembacanya, berarti pakai bahasa Indonesia. Misalnya ada lagi praktek membuat apa, iki IPAS, bisa seperti itu. Jadi mencakup lintas beberapa disiplin ilmu. Nah, berikutnya itu profil pelajar Pancasila itu terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas intrakurikuler. Bapak Ibu di sini dijadwalkan yang P5 niku dalam 1 minggu di 1 hari terkumpul ataukah berapa hari? Ada beberapa hari. Kalau ditanya 1 saya jadikan 1, jadi setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu enggak ada pembelajaran akademik. Jadi pagi itu langsung apa itu dimanfaatkan semuanya pelajarannya sampai dengan hari Jumat saja, sehingga hari Sabtu itu kegiatannya ada kegiatan pembiasaan bahasa Jawa, kemudian mungkin pramuka, kemudian ekstra wajib, kemudian project itu. Jadi project itu ada lini masanya. Jadi orang kau membuat terus mari ngono terus diprakteknya, tidak ada lini masanya. Lini masa itu jadwal kegiatannya mulai dari sosialisasi, terus minggu kedua apa, minggu ketiga dan seterusnya. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata itu gurunya ada kegiatan dan sebagainya, terus CGP pas bareng. Nah, di dalam perencanaan tetap nanti ketika pelaporan dalam perjalanan ada masalah, ada
waktunya damping dengan ini, solusinya proyeknya yang minggu ketiga diundur atau dimajukan pada hari ini. Oh iya Bapak Ibu mengingat tanggal 1 sudah pada tahap pertemuan minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini nanti rencananya hari Sabtu, ternyata gurunya lupa karya CGP sehingga dimajukan hari Jumat. Bila Bapak Ibu kelas 1 ada yang perwakilan berkenan mau menonton proyek kita yang semester ini, bisa nanti hari Jumat di gedung pertemuan Tangkil, balai pertemuan Tangkil. Bapak Ibu seperti apa? Nggak bisa melihat secara langsung, bisa Bapak Ibu bisa komunikasi secara langsung dengan gurunya, ingin tanya-tanya lebih mendalam, monggo saya izinkan dan yang penting tidak mengganggu BBM penjenengan. Oke, lanjut Bapak Ibu, siswa perlu peka terhadap itu, terus pekai maksudnya dengan adanya isu-isu tersebut kita bisa memahami sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kayak tadi ada masalah sampah neng gini tempat-tempat lalu kadang-kadang ada sampah diserempet nih kadang di depan kelas. Nah itu perlu kita carikan solusi dengan membuat proyek, misalnya proyeknya bisa arahnya ke tema wirausahaan, misalnya dengan judul sampahku tanggung jawabku. Lah bisa nanti bisa buat proyek seperti itu. Nah kayaknya sepele, tapi walaupun sepele harus berdampak luar biasa setelah ada proyek itu. Nanti harapannya wis gak enek bocah buang-buang sampah plastik, buang sampah sembarangan, terus tempat sampah ledak bilek dan kumuh sudah tidak ada seperti itu harapannya. Naik Mas, lanjut. Berikutnya, nah ini konsep karakter lebih kompleks, terbangun sebagai hasil sintesis dari dimensi sebagai contoh konsep nasionalisme. Apa nasionalisme itu? Nasionalisme kaitannya dengan semangat kebangsaan. Ini naik karena sudah dimensi akhlak dan seterusnya. Tidak perlu saya bahas di sini karena file ini bisa jenengan miliki, nanti jenengan sambil lihat-lihat sendiri. Jadi yang penting-penting saja supaya cepat, bisa ada dimensinya apa saja, yang nasionalisme, ada akhlak bernegara, beriman dan seterusnya. Naik Mas, bisa biar dibaca sendiri. Lanjut berikutnya, ini dimensi profil pelajar Pancasila dari masing-masing elemen. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu meliputi akhlak apa? Kayaknya sudah dibahas ketika Pak Ali di sini, ketika ada sosialisasi kayak sudah itu. Hanya akhlak beragama, akhlak pribadi, manusia dan seterusnya. Kemudian yang kebinekaan global, yang gotong royong, mandiri, benar, Islam. Ini nanti ketika membuat proyek tinggal memilih yang sesuai yang mana, betul ya? Oke, lanjut. Nah, kayak sudah berulang-ulang yang ini. Berikutnya yang ini juga sudah 6 dimensi. Lanjut. Nah berikutnya proyek ini kegiatan komunikuler berdasarkan proyek dirancang menguatkan upaya penyusunan kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, disusun berdasarkan kompetensi lulusan. Saya kira juga lanjut. Next. Prinsipnya ini yang penting. Monggo lanjut. Prinsipnya ada kontekstual, eksploratif, holistik, berpusat pada murid. Lanjut. Menerjemahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan implementasinya di satuan pendidikan seperti apa. Lanjut, monggo. Nah, berarti siapa yang menerapkan? Guru dan siswa. Lanjut. Nah, kontekstual seperti apa penerapannya? Ya tetap guru seperti apa, murid seperti apa. Lanjut. Terus lanjut. Nah, holistik. Maksudnya holistik apa? Bermakna memandang sesuatu itu secara utuh. Jadi memandangnya dalam proyek itu tidak sepotong-potong. Ini kegiatan ini SPDP ini bahasa Indonesia ini tidak, tapi dipandang secara utuh yang saling berkesinambungan terkait satu sama lain. Lanjut, next. Kontekstual itu berupaya dengan mendasarkan kegiatan
pada pengalaman nyata. Jadi pengalaman nyata di dalam anak-anak nanti mendapatkan pengalaman nyata di dalam proyek yang panjenengan laksanakan. Naik lanjut. Kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu kadang-kadang itu lebih mengutamakan hasil daripada proses. Nah, contohnya gini, kalau mau akan panen raya, gurune gawe iki karo muridé, karo wali muridé, ini contoh nyata. Enek muridé ning anek wali muridé teng status gini. Waduh, iki bapake rong teko urung-urung wis diure-ure, hasilnya kok seperti ini. Lah ini saya komen, loh, itu yang benar, Bu. Walaupun baik, tapi nak mengerjakan orang tua jenenge tidak berpusat pada siswa, tapi berpusat pada guru, berpusat pada orang tua. Biarkan anak-anak itu bekerja melalui proses, yang penting mau dulu. Lek wis gelem uko diarahne lebih mudah, tapi lek urung-urung wis digetak kali waduh iki elek kurang ini kok bijimu elek. Akhirnya anak itu menjadi alasan, yo wes mama ae sing kerjane engko lek sing kerjane aku elek bijimu kok rapi terus mama ae sing garap. Nah, yang seperti itu harus sudah mulai kita kikir. Gurune ya ngono, kita dulu banget aku gini tak pandune jangan, biarkan dia berkreasi. Namanya merdeka belajar dan diberi kesempatan seluas-luasnya. Sing seperti itu sudah mulai sedikit-sedikit kita hapus, kita kurangi supaya anak-anak mau. Lanjut next berikutnya eksploratif, yaitu dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi inquiry dari dalam proses mencari jati diri baik. Apa itu membuat misalnya pelajaran kelas 5 ada membuat miniatur proses meledusnya gunung. Ada yang pernah itu pakai cairan ini loh, biar anak bereksplorasi terus akhirnya akan menemukan diri. Boleh tibain ini kan. Jika menemukan sendiri itu nanti jauh mindsetnya, pengetahuannya itu lebih melekat daripada dengan ceramah-ceramah. Kudu ini. Jadi kita wajib itu memberikan triknya, tekniknya, tata caranya, terserah itu biarkan dia bereksplorasi, bekerja, mencari, menemukan sendiri. Lanjut. Berikutnya, nah, ini pembelajaran tematik. Tematik itu kan yang dulu pakai tematik, pakai gado-gado itu yang kurikulum sebelumnya kuda K13 katakan. Nah, untuk yang kumer itu kan sudah pakai mapel, tetapi di dalam penyusunan proyek itu nanti campur temanya apa, mencakup pembelajaran lainnya, tetapi tidak dicantumkan di situ bahwa ini matematika, ini bahasa Indonesia, tidak seperti itu, hanya secara eksplisit saja. Lanjut. Berikutnya ada 8 tema yang bisa dipilih untuk satuan pendidikan, tapi tidak semua tema itu ada di SD. Yang di SD gaya hidup berkelanjutan itu di SD bisa. Kemudian berikutnya kearifan lokal. Nah, nanti pendidikan bisa milih gaya hidup berkelanjutan apa kearifan lokal. Lanjut, tema apalagi yang bisa dipilih. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika bisa. Nah, kalau yang tema ini bangun jiwa dan raganya tidak, itu hanya untuk SMA, SMP, SMA. Lanjut. Berikutnya ada tema demokrasi juga belum, SD belum. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, ini loh, sangat menarik. Nah, di sini ada kaitannya dengan apa? Engineering, rekayasa teknologi, ada robotik, ada digital, ada coding, ada apa? Itu mungkin menarik seperti itu. Nah, anak-anak ini yang
tema yang sangat menarik dan menantang dan tentunya membutuhkan biaya yang besar karena rekayasa teknologi itu butuh biaya yang besar dan tidak sekali jadi, mesti harus 2-3 kali baru bisa tercapai. Oke, lanjut next. Oke, berikutnya tema kewirausahaan. Dari SD bisa itu. Kewirausahaan itu bisa misalnya membuat jajanan tradisional, bisa membuat apa itu dari benda-benda atau barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, seperti itu bisa. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa hasil dari suatu proyek tidak harus berupa benda, bisa berupa kegiatan lainnya. Misalnya yang tema wirausaha menanam sayur, misalnya lu sayur tiba-tiba bareng udah terus bosok lonjot, nah itu bisa didramakan. Buat drama, ini kegiatannya menanam sayur, terus ini tiba sayurnya lonjot, terus solusinya apa dan sebagainya. Bisa berupa drama terus divideokan, itu juga termasuk hasil proyek. Jadi harus kita kendalikan di sini, tidak mesti berupa barang. Nah, agama bisa juga membuat proyek B5 ini kalau tidak kolaborasi, misalnya dengan membuat proyek kaitannya dengan pembelajaran agama, mulai dari sholat misalnya sholat, mulai teko wudhu, wudhu ini dan sebagainya, kemudian divideokan anaknya, bukan hanya gurunya loh, anaknya bisa membuat videonya, bisa mengeditnya, bisa menguploadnya, itu termasuk proyek juga. Jadi tidak perlu berupa barang. Dan terus terang kalau yang agama saya belum buat Bu, karena guru agama kami yang masih sangat muda, masih jadi belum yang baru buat, masih yang mapel saja, yang umum di kelas. Oke, lanjut. Yang pohon tidak usah dibahas karena bukan hanya kita, lanjut karena ini belum sudah bias. Dicek anunya. Oke. Bagaimana pengembangan tema-tema penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi di satuan pendidikan? Nah, bagaimana cara mengembangkan tema? Monggo lanjut. Nah, SD seperti itu. Nah, contoh proyek kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan dengan cara mencegah kebakaran hutan dan banjir. Nah, anak-anak bisa membuat proyeknya, bisa membuat proyek itu berupa apa? Berupa membuat poster. Bisa dia video dengan kampanye, berkampanye, bisa seperti itu. Lanjut, yang itu yang SD itu bisa elemennya, yang elemen 1 itu bisa akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Bagaimana untuk akhlak terhadap alam? Terhadap alam berarti bagaimana anak-anak nanti kita tanamkan bahwa alam itu ciptaan Allah dengan dalil opo dan sebagainya. Setelah itu bagaimana memperlakukannya? Nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau sampah plastik itu ke bumi harus perlu berapa puluh tahun untuk bisa didaur ulang, bahkan ada yang nggak bisa daur ulang. Terus ada tanaman yang kering, harusnya daun-daun kering itu gak enak, kudu diambil yang kering. Kalau ada yang layu harus segera disiram lah. Akhlak semacam itulah yang perlu kita tanamkan, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya lanjut karena Nah, kalau ini SD SD kelas 1
sampai kelas 5 ada 25 JP dalam 1 tahun. Ya silakan dibagi, mau dibagi seminggu 3 kali atau 2 kali. Kayaknya ditanya 1 dulu sudah dihitung, kemudian sudah dibuatkan jadwal. Saya kira ini sudah tidak bermasalah lagi. Oke, lanjut, kayaknya sudah dengan. Ya, kemudian pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek, alokasi dan sebagainya. Walaupun secara planning kadang-kadang kita memplanningkan ini selesai dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, terserah, boleh saja. Yang penting 1 semester minimal 1 tema. Jadi makanya angel-angel saya hanya 1 tema 1 semester. Nah ternyata kadang-kadang kita rencanakan 4 bulan, ternyata 3 bulan sudah selesai. Ya tidak apa-apa, nanti biasanya kalau kita mesti selalu dipantau oleh PMO. Jadi ini proyeknya apa, sudah tahap berapa, kemudian kendalanya apa, ini itu selalu dipantau, dilaporkan dalam setiap bulan. Kalau di sini ingin memantau, melaporkan, ya dilaporkan kepada kepala sekolahnya lewat link. Ini laporannya ini bisa seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Berikutnya, nah ini 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda di SD. Maksudnya 2 tema berbeda, semester 1 temanya apa, semester 2 ya ojo tetap itu. Walaupun dari yang sudah dilaksanakan itu implementasinya tetap harus dalam pantauan kita. Pokoknya proyeknya semari ya wis sekolahnya selesai ngene, soalnya balik nih jangan, ya tetap dalam pantauan. Berikutnya lanjut ya, SD 2 ya sudah clear. SMK lanjut. Nah, ini pendidikan khusus tidak usah karena kita bukan pendidikan khusus ya. Lanjut. Nah, ini apa saja yang disiapkan sekolah penggerak, walaupun penggerak maupun tidak penggerak sama. Tadi dengan pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, kemudian pengaturan alokasi waktu jam mengajar tetap sama. Jadi nggak mengurangi jam belajarnya siswa karena ada proyek, ada jamnya sendiri. Berikutnya menyiapkan sistem perencanaan hingga penilaian, terus dokumentasi. Dokumentasi nanti ada seperti portofolio, ada laporan, ada berupa video dan sebagainya. Kolaborasi dengan narasumber, kalau memang membutuhkan narasumber ya kita undang narasumber. Misalnya proyeknya mau membuat batik, batik kita kan belum ahlinya, bisa awalnya berkunjung dulu, bisa kunjung kilo pabrik batik nengono. Setelah itu gurunya komunikasi kapan bisa menjadi narasumber. Karena batik macam-macam, ada batik ekoprint, batik jemputan, ada batik ciprat. Jadi apa kita pilih yang meminimalisasi bahayanya kepada anak. Kalau ada yang panas perlu atau jojo nanti bocah bahaya, tangannya melebu malah repot. Dan kita buat yang aman bagi anak. Dan kita kalau betul kita satu semester 2 nanti pakai batik ekoprint alami. Jadi nanti pakai daun-daun itu ditempelnya nang gini kaosnya neng opo, terus kemudian digulung, terus direbus. Kalau direbus hanya sampelnya saja yang direbus beberapa, liane ngerebus di rumah. Ya jumlahnya umpamanya 55 ngerebus di kono perlu waktu. Nah, jadi demo saja contoh, yang lain bisa dilaksanakan di rumah. Berikutnya saya kira sudah cukup yang halaman ini. Lanjut. Nah, contoh rapor project. Bapak Ibu, ketika semester 1 perapotan itu kan sudah ada rapor projectnya. Nah seperti ini rapor projectnya. Project 1 mengenal dan merawat, misalnya juga sesuai dengan projectnya. Kalau tidak disesuaikan, kemudian ini dan seterusnya. Saya kira ini sudah diterapkan dan sudah project. Hanya saja kalau belum melaksanakan, belum membuat modul, berarti masih ngaji karang budi. Lanjut. Ya, ini kan saya kira ini sudah semuanya sudah sama. Filenya untuk rapor baik sekolah penggerak maupun yang bukan sama. Ini lanjut, saya kira rapor sudah tidak ada masalah karena Bapak Ibu sudah melaluinya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh foto pelaksanaannya.
Jadi ketika anak-anak action membuat kegiatan juga difoto, kemudian ada gurunya kayaknya. Kalau SMP ya. Lanjut dukungan pemerintah. Nah, kalau di Garisan ya ada lembaga yang IKM ketika melaksanakan proyek itu karena merasa tidak dapat uang dari boskin itu ada dari pihak kelurahan itu mendukung ikut membiayai, ada seperti itu. Jadi bisa MOU dengan lembaga-lembaga lain. Kalau lembaga satu ya sudah banyak lakukannya. Jadi saya kira bisa dialokasikan, ditata, mumpung RKS-nya belum. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat proposal, membuat draft. Saya proyeknya ini yang saya butuhkan ini lah, setelkan belum yang di ACC mana begitu. Lanjut. Nah, panduan proyek. Nah, saya kira sudah punya panduan ketika dari simulasi itu sudah ada. Hanya saja kita itu lagi file-file menunggui kadang-kadang jauh baik tumpuk, file-file tumpuk di koleksi itu, terus kadang-kadang boleh lari judulnya apa. Lah paling tidak kalau kita ada panduan ada apa itu biasakan membuat resume. Jadi di print, setelah itu saya penting dicatat buku pintar kita. Jadi kita di buku pintar. Rekon dulu nih gini file ini halah mumet yang suwi. Nah itu jadi di print yang betul. Jadi satu rombel ke siji nggak apa-apa detailan. Nah poin-poinnya penting gigi. Lanjut Lanjutnya cuplikan modul dan sebagainya. Saya kira nggak perlu nanti bisa saya beri contohnya di sini. Saya bawa beberapa. Lanjut dukungan pemerintah. Nggak usah pemerintah lagi itu rapopo sekolah SD. Amin loh. Beres elek sambil lihat kata bisa pokoknya kita rencanakan bisa. Ya mak biasanya yang dulu enggak ya kita ganti diarahkan ke situ. Berikutnya mendorong kolaborasi masyarakat. Syukur bisa kolaborasi masyarakat. Kalau Mbak Bari, kalau Mbak D, bisa kalau itu MOU di situ. Sini semuanya nabung situ, mereka nabung situ. Nanti pas panen karya, minta pinjam tendanya BPD. Banyak ternyata punya tenda loh. Cita-cita kalau serang lumayan. Terus yang punya teman-teman dua toko-toko counter HP naik Oppo lah ini kan dikonsul dimanfaatkan pinjam itu jadi supaya biayanya tidak terlalu banyak. Kan ini nggak mau nyewa orang tua kali itu sokin nyewa ya. Lanjut berikutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya mari kita cermati sama-sama bahwa P5 itu untuk mencapai dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang 6 tadi untuk mencapai ke sana. Kemudian proyek penguatan pelajar Pancasila itu adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar secara aktif dalam dunia nyata. Jadi belajar menjadi entrepreneur, menjadi para usahawan. Katakanlah misalnya proyeknya tentang kewirausahaan nandur kacang brol misalnya. Nah nanti setelah panenan yopo iso digodhog dhewe dipangan bareng. Lek turah liyane di PP. Dan di PP di yopo sambel pecel, di peyek, di roti kacang. Anak-anak nanti praktek membuat sambal pecel loh. Sapa ngerti kok jadi pengusaha sambal pecel sak Indonesia sak dunia iso di ekspor ke luar negeri, bisa gawe peyek praktek. Jadi betul-betul dipraktekkan, itu kan masuk dunia nyata. Ngomong ngarepe bodoh praktekin gawe roti kacang. Seperti itu bisa. Jadi di kelas mungkin anak-anak bisa praktek seperti itu dalam jumlah nggak seberapa banyak. Setelah itu praktek ngomongin dewe-dewe karo mama-mama terus kon video. Oh iya iso mulai nih kacangnya iso ini terus sambil presentasi. Nah tadi kan satu dari pengusaha
pengusaha, kedua jadi editor video, ketiga jadi penyiar. Ya. Halo guys, kita sekarang sedang praktek membuat roti kacang. Nah ini teman-teman saya, kenalkan ini teman-teman, ini kenalan bahan-bahan yang dibutuhkan ini. Kemudian cara pembuatannya ini, mari kita ini sampai proses-proses membuatnya sampai selesai. Bagi anak yang praktek ngadu-ngadu itu dia sudah bisa belajar membuat kue. Bagi yang nyuting-nyuting berarti dia sudah belajar menjadi editor, sekaligus nanti diajari cara ngedit bener. Terus yang ngomongnya dari presenter dia sudah presenter. Nah itulah kehidupan nyata yang nanti akan dihadapi di anak-anak di masa depan itu. Jadi kalau pelajaran-pelajaran penting, tetapi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu jauh lebih penting karena mencangkut kehidupan. Lek ngapalne apa wis negara sak donya kuwi ning masyarakat apa kangge enggak hanya saja yo menakne kok ujian ben iso. Tanpa melemahkan bahwa lek nek wong pinter enggak penting saya mesti isu. Lek pinter enggak penting nyapa lek daftar guru kudu enek IP-ne minimal sekian. Yo padahal penting. Terus sekarang ada informasi bahwa nanti lek CPNS yang kumlot mendapat prioritas. Yo pinter kan nggak penting. Jadi kalau pinter saya ijazah nggak penting, pinter nggak penting, sepenting terampil sawah kabeh penting. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut berikutnya itu tadi sudah lanjut ya, sudah selesai. Sekarang tinggal saya beri contoh. Ini contoh dari laporan proyek. Ya banyak lah, ini satu tidak tebu. Nah ini laporan dari proyek ya harus seperti ini ya, tergantung kodifikasi dari Bapak Ibu. Ini laporan proyek pembuatan program Pancasila fase B. Fase B itu untuk kelas 4 karena untuk persiapan kelas 3 biar bisa ini dilibatkan kelas 3 juga. Dari kelas 3 dan kelas 4 ini temanya kebetulan gaya hidup berkelanjutan, yaitu menabung. Nah, ini dilaksanakan kapan? Di sini ada 4 pekan. 4 pekan pada bulan September. Ini punya saya yang semester yang dulu. Tujuannya apa? Di sini ada tujuannya. Kemudian pendahuluannya, nah ada pendahuluannya, kemudian lanjutnya, nah ini yang saya katakan lini masa atau tahapan aktivitas. Jadi minggu ke-1 pengenalan proyek pembuatan celengan. Jadi celengan dari celengan walaupun punya ATM-nya kok, kita untuk arahnya berarti kalau membuat celengan mengadopsi atau apa SB, CP, membuat keterampilan tapi nggak ditulis di situ. Jadi kita beli celengan dari benda bekas diberi kain flanel itu. Kemudian setelah celengannya selesai minggu kedua ketiga pelaksanaan penabungan di celengan dan di bank. Jadi anak-anak setiap hari ketika uangnya sisa dimasukkan di celengan. Terus setelah dimasukkan celengan setiap seminggu sekali celengannya dibuka. Kemudian disetorkan ke bank. Jadi kelas 4 itu punya bank. Jadi kita mengadopsi seperti bank sebenarnya. Jadi dinamakan Bank Akansa, Bank Anak Tangke 1. Dibuatkan slip seperti kayak bank. Jadi ada slip penyetoran, slip apa, ada tellernya, ada apa dan sebagainya. Jadi anak-anak ya duduk di sana mau nabung, setor, antri dulu, pokoknya banyak proses dibantu. Oke. Terus berikutnya kegiatan ini dan seterusnya. Terus yang belakang ini aktivitasnya. Jadi apa anunya
dokumen-dokumen saat aktivitas mulai dari tahap pengenalan sampai dengan tahap selesai. Tidak sulit. Jadi kalau kita itu mau bisa, jadi tinggal adopsi saja yang sudah ada, tinggal menyesuaikan, cari yang temanya sama. Wah, saya pengen tema ini, maka diadopsi. Kemudian kita pikirkan kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat, yang lebih sesuai dengan kondisi dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian foto kegiatan lainnya ada juga, ini yang fase A. Fase A itu yang kelas 1. Kalau kelas 1 karena di sini kelas 1 itu masih tahap pengenalan, yaitu proyeknya kaitannya dengan pengenalan jajanan tradisional. Dari anak-anak dikenalkan jajanan tradisional karena anak-anak sekarang itu banyak yang senang ciki-ciki daripada makan itu semuanya. Jadi dikenalkan, setelah dikenalkan lewat video-video, lewat foto-foto, pengenalan dengan benda aslinya dan makan sebenarnya ini. Nah, sebenarnya dimakan, sudah dimakan, sebenarnya kelas atasnya lagi bisa praktek membuatnya. Gimana sih? Sementara itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung action saja yang sudah semester 1 dulu pernah membuat apa, sekiranya itu belum, administrasinya belum, jadi tinggal melengkapi administrasinya, dokumennya. Kalau yang semester 2 ini karena masih akan dilaksanakan, maka ya segera menyusun sesuai dengan tema-tema sesuai dengan tema-tema yang bisa dipilih sesuai dengan tingkatan sekolah dasar. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama belajar. Insya Allah apabila kita berniat baik dengan segala kebaikan Bapak Ibu, insya Allah akan berdampak kepada diri pribadi kita maupun kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus luar biasa untuk bidang kita Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Wenasati atas berbagi praktiknya untuk kami. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya mungkin monggo ada yang mau bertanya.